Selamat pagi adik-adik, selamat datang di IHMPT tanggal 2 Agustus 2020. Pelayan firman kita hari ini adalah Kak Nadia. Untuk memulai ibadah kita hari ini, mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan Mars Pelkat Teruna. Adik-adik masih tetap berdiri ya, karena kita akan menyanyikan lagu pembuka yaitu dari Gita Bakti pertama, bait yang pertama, Pujilah Sang Pencipta. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah mengizinkan kami anak-anak-Mu ini untuk kembali mengikuti IHMPT secara online. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah kami boleh duduk diam dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk bermazmur. Mazmur kita pada hari ini terambil dari Mazmur 149 ayat yang pertama hingga yang keempat. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah orang Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Firman-Mu Tuhan, suluh bagi langkahku.
Adik-adik, kita akan mendengarkan dan juga merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kembali kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca bahkan merenungkan kebenaran akan firman Tuhan. Kuasai kami ya Allah sehingga kami dapat mengerti dan juga memahami bahkan melakukannya dalam kehidupan kami. Ini kami ya Tuhan, amin. Bacaan kita pagi hari ini dari Ulangan pasal 9 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Ulangan pasal 9 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan, dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit, suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memusnahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, selamat pagi adik-adik. Pagi hari ini bacaan kita dari Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga diberikan tema mengasihi Tuhan dan membangun bangsa. Mengasihi Tuhan dan membangun bangsa. Nah adik-adik, dari bacaan ini, dari Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai 3 ini ada beberapa catatan penting yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama adalah catatan mengenai kitab Ulangan. Nah, di mana kitab Ulangan ini merupakan salah satu dari kelima kitab Musa, yaitu ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan juga Ulangan. Nah, kitab Ulangan ini merupakan amanat perpisahan Musa dan juga pengulangan kembali serta pembaharuan perjanjian Allah dengan Israel angkatan baru. Nah, mereka telah mencapai tahap akhir di mana pengembaraan selama berpuluh-puluh tahun di padang gurun, pada akhirnya mereka telah siap untuk memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, tetapi sebelum itu Musa kembali mengingatkan mereka agar mereka kembali mengulang bagaimana kisah perjalanan umat Israel dari Mesir hingga pada saat itu. Di mana kita melihat bahwa kesetiaan Allah yang begitu luar biasa harus selalu diulang terus-menerus agar umat Israel tidak melupakan kesetiaan Allah tersebut. Nah, sama halnya juga dengan adik-adik, ketika adik-adik mungkin saja tidak belajar dan juga melupakan bacaan-bacaan tugas sekolah adik-adik, tentunya adik-adik bakal melupakan itu. Nah, untuk itu Musa selalu mengingatkan umat Tuhan agar selalu mengulang apa yang menjadi kesaksian iman mereka kepada Tuhan. Itu gunanya kitab Ulangan dituliskan agar umat tidak melupakan karya Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, kemudian mereka perlu pengisahan kembali tentang perjanjian Allah, tentang hukum Taurat dan juga kesetiaan Allah kepada umat. Sehingga mereka tidak mudah lupa ketika kisah itu selalu diulang. Nah, kitab Ulangan juga memberikan suatu pernyataan baru mengenai berbagai berkat yang menyertai ketaatan dan juga kutuk yang menyertai ketidaktaatan.
Nah, kemudian catatan yang kedua yang sama pentingnya adalah mengenai perikop bacaan kita, yaitu Ulangan pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga, yang merupakan sebuah seruan kepada umat Israel. Kata dengarlah Israel, artinya dengarlah untuk taat, dengarlah untuk taat. Jadi tidak hanya mendengar tetapi harus dilakukan. Nah, umat perlu mendengar dan juga mengamini bahwa Tuhan akan mengerjakan dengan pasti suatu pekerjaan yang besar. Juga memberikan jaminan sebagai Allah yang berkuasa, Allah yang penuh dengan kesetiaan, dan juga Allah yang akan berperang bagi umat Israel. Sebab Allah telah berjanji kepada nenek moyang leluhur Israel dan juga Allah tentunya tidak akan mengingkari janjinya. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Sekarang bagaimana kita bawa dalam hidup beriman kita, baik itu hidup pribadi ataupun hidup dalam persekutuan. Nah, yang pertama adalah firman Tuhan ini mau menunjukkan bahwa bukan karena kuat dan juga hebat umat Israel, maka mereka bisa meraih kemenangan, meraih kesuksesan untuk masuk dalam tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tetapi semua adalah karena pertolongan dari Allah yang juga menepati janjinya, yaitu Allah yang mengasihi umat dan juga Allah yang akan berperang untuk melawan berbagai macam musuh-musuh umat Israel. Nah, begitupun juga dengan apa yang dialami oleh bangsa Indonesia. Ketika mereka dalam penjajahan tentunya ada berbagai proses yang dialami, yaitu untuk mendapatkan suatu kemerdekaan. Itu pun juga yang dirasakan oleh umat Israel. Tidak hanya mendapatkan kesenangan saja, tetapi mereka pun mendapatkan berbagai macam pencobaan untuk pada akhirnya dapat meraih kemenangan. Nah, sama halnya juga dengan kehidupan kita sehari-harinya, kehidupan adik-adik sehari-harinya, apa yang kita terima baik itu seperti kesehatan, nafas kehidupan, kepintaran, harta benda kita, itu tentunya semuanya berasal daripada Tuhan. Jadi jangan kita sombong, jangan adik-adik sombong ketika misalnya adik-adik mendapatkan nilai yang lebih baik daripada teman-teman semuanya. Nah, tentunya jangan melupakan bahwa kepintaran itu datangnya daripada Tuhan. Tentunya juga datangnya daripada ketekunan dan juga ketaatan adik-adik untuk giat belajar. Nah, tentunya semuanya memiliki kepintaran yang sama rata. Hanya saja yang membedakannya adalah bagaimana tingkat kemalasan adik-adik. Ada yang rajin belajar, tentunya ketika ia rajin, ia akan mendapatkan apa yang ia inginkan, yaitu mendapatkan nilai yang bagus. Tetapi ketika adik-adik mungkin malas untuk belajar, maka tentunya yang akan adik-adik dapatkan adalah mungkin saja nilai yang kurang memuaskan hati adik-adik. Nah, kemudian poin yang kedua yaitu mengasihi Tuhan. Nah, mengasihi Tuhan berarti kita merespon iman kita kepada Tuhan. Mengasihi sesama yang dihadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan juga persekutuan maupun kehidupan berbangsa. Itu adalah salah satu bentuk respon kita terhadap bagaimana kita mengasihi Tuhan. Nah, untuk itu menunjukkan rasa terima kasih atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita ini, maka kita diajak untuk selalu bersyukur dan juga selalu bersikap rendah hati. Bagaimana itu bersikap rendah hati? Yaitu tidak sombong dan juga tetap membantu teman-teman kita. Sebab Tuhan sudah mengasihi kita, maka sebaliknya kita pun juga harus mengasihi sesama kita yang tentunya Tuhan pun kasihi. Kita harus saling tolong menolong dan juga membantu setiap teman-teman kita yang kesusahan. Ingat juga adik-adik bahwa ada proses untuk mencapai suatu kemerdekaan, untuk mencapai suatu kemenangan, dan juga untuk mencapai suatu kebahagiaan dan keberhasilan. Prosesnya tentu tidak mudah, tetapi kita semua yakin dan percaya jikalau kita tekun dan juga giat dan tentunya mengandalkan Tuhan, maka kemenangan itu, kesuksesan itu akan kita capai untuk kehidupan kita yang lebih baik lagi. Dalam kehidupan ini, mari kita tetap bertekun dan juga mengandalkan Tuhan agar kita boleh tetap berada dalam naungan kasih Tuhan semata.
Sehingga apapun yang kita inginkan, apapun yang adik-adik inginkan dan juga cita-citakan tentunya dapat tercapai dengan baik dengan bantuan daripada Tuhan, bukan karena kuat dan juga hebat adik-adik, tetapi karena kuat dan juga hebat daripada Tuhan. Tuhan berkati adik-adik dan juga kita semuanya, mari kita tetap andalkan Tuhan dan bersyukur selalu. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita telah merenungkan firman Tuhan dan untuk itu kita akan merespon kebenaran akan firman Tuhan yang telah kita renungkan dengan bernyanyi dari Kitab Bakti nomor 51, bait yang pertama, Kasihilah Tuhanmu. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu, mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan Tuhan, atas segala pertolongan Tuhan dalam setiap hari kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Tuhan tetap menyayangi dan mengasihi kami, tetap memberikan kami anugerah Tuhan sehingga kami boleh merasakan kesehatan, kami boleh merasakan nafas kehidupan yang tentunya berasal daripada Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus kami berdoa untuk hidup dan kehidupan kami hari lepas harinya. Kiranya Tuhan Yesus yang menyertai, memberkati, selalu memberikan kesehatan bagi kami, sehingga setiap aktivitas yang akan kami lakukan semuanya dapat berjalan dengan baik. Tuhan berkati setiap aktivitas kami dalam 1 minggu lamanya nantinya ya Tuhan. Setiap rencana-rencana kehidupan kami hanya menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Kami berdoa untuk setiap teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang akan hadir sebagai dokter yang akan menyembuhkan teman-teman kami, sehingga teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh ini boleh merasakan anugerah Tuhan, boleh merasakan kesembuhan melalui makanan, minuman, obat-obatan dan juga perawatan dari keluarga. Kami berdoa dan bersyukur juga ya Tuhan untuk setiap teman-teman kami yang merayakan sukacita atas pertambahan usia mereka. Kami berdoa ya Tuhan dalam setiap sukacitanya Tuhan yang menambahkan berkat Tuhan yang memberikan hikmat dan juga kepintaran sehingga teman-teman kami ini boleh merasakan sukacita pertambahan usia dengan penuh syukur kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap aktivitas kami dalam pendidikan kami masing-masing. Tuhan yang menjaga dan juga menyertai kami dalam pendidikan kami sehingga kami dapat belajar dengan tekun dan juga tentunya dapat meraih apa yang kami cita-citakan untuk kemudian membanggakan kedua orang tua kami, saudara kami dan juga semua keluarga kami, bahkan untuk membanggakan hati Tuhan. Setiap proses yang akan kami lalui kami hanya menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Kami berdoa untuk setiap keluarga kami, Tuhan yang menolong dan juga menjaga sehingga setiap keluarga kami baik itu yang ada bersama-sama dengan kami maupun yang tidak bersama-sama dengan kami boleh tetap merasakan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa juga untuk kehidupan kakak layan, Tuhan yang memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan dan juga kesabaran sehingga dalam pelayanan mereka untuk adik-adik layan boleh berjalan dengan baik dan tentunya semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Ya Allah ya Tuhan kami, ada begitu banyak permohonan kami, ada begitu banyak
banyak syukur kami, tetapi kami meyakini bahwa Tuhan yang akan menjaga dan menolong kami. Tuhan juga yang akan menjaga dan menolong bangsa dan pemerintahan kami di tengah-tengah keadaan yang begitu sulit kami alami pada saat ini, di tengah-tengah wabah penyakit COVID-19, kami percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami, tetapi Tuhan yang tetap akan menaungi kehidupan kami dan juga memberikan kami kekuatan dan juga damai sejahtera. Ya Allah, inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami, dengar dan sempurnakan doa kami, karena doa ini kami bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik dapat menyerahkan persembahan ke gereja dengan dua cara, yaitu ditransfer ke nomor rekening gereja di Bank Mandiri atau dititipkan ke orang tua dan digabungkan di amplop ibadah hari Minggu keluarga. Adik-adik, marilah kita doakan persembahan kita. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang telah kami berikan ini ya Tuhan. Kiranya persembahan yang telah kami berikan ini boleh berguna bagi gerejamu dan juga urapi para majelis agar dapat mengelolanya dengan baik. Amin. Adik-adik, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Untuk itu mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 346 bait yang pertama, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh yang Kudus menyertai kita sekalian.
Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Jangan lupa untuk IHMPT minggu depan. Dan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.